Sebelum kita mulai video ini, pastikan kamu udah subscribe dan aktifkan loncengnya. Karena subscribe itu gratis, dan biar kamu juga gak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Pada kesempatan pagi hari ini atau saat ini saya akan menjelaskan cara pengetesan komponen elektronik. Alat yang sudah para teknisi gunakan itu ada beberapa alat. Kebetulan saya sudah mempersiapkan alatnya. Untuk yang pertama, alatnya biasanya saya memakai ini, namanya avometer, yang insya Allah semua orang sudah pada tahu ya, termasuk yang bukan teknisi juga pasti pada tahu. Ini avometer. Kadang-kadang saya juga menggunakan yang kecil avometernya. Terus yang ini avometer analog ya, analog. Terus saya kadang-kadang menggunakan yang avometer digital. Contoh seperti ini untuk digital. Nah, contoh seperti ini adalah untuk yang digital. Dan yang terakhir adalah saya kadang-kadang mempergunakan ini yang lebih simpel. Namanya multifunction tester. Nih, alat sekecil ini bisa untuk mendeteksi berbagai macam kerusakan. Mohon maaf, berbagai macam kerusakan yang ada di komponen tersebut maksudnya. Gitu, ini sudah saya sambungkan. Dari ketiga alat ini, kalau ini sama ya fungsinya, yang dua ini, yang kecil, yang bawahnya yang besar. Dari ketiga alat ini tuh yang paling komplit itu yang ini. Yang paling komplit itu yang ini. Walaupun dengan harganya, karena emang lumayan sih, hampir 500k untuk harganya ini. Kalau yang ini kan murah, nggak nyampe 200k satunya. Yang ini juga nggak nyampe 200k. Kalau yang ini karena multifunction, jadi multi kegunaannya banyak, ini makanya lumayan harganya. Selain itu, kalau untuk alat yang ini itu bisa mengecek namanya MOSFET. Kalau yang ini nggak bisa, ini nggak bisa, ini nggak bisa, ini nggak bisa. Kalau yang ini bisa mengecek namanya MOSFET, dioda Zener, ini bisa kalau pakai yang ini. Baik, saya menggunakan yang paling simple, yang ini aja, yang paling simple dan paling komplit. Yang ini saya singkirin aja. Ini saya singkirin aja. Kita menggunakan yang ini saja. Beberapa komponen sudah saya persiapkan. Di antaranya adalah transistor jengkolan. Biasa dipergunakan ini untuk power supply, amplifier, yang seperti ini, jengkolan lah bahasanya kitanya ya. Terus selanjutnya juga ada juga jengkolan, bukan, yang ini transistor, kerjanya sama, jengkolan juga transistor sebenarnya, cuma bentuknya aja yang berbeda. Ini juga transistor sama, bisa dipergunakan. Ini serinya MJ2955. Biasa dipergunakan untuk apa namanya, audio, penguat akhir biasanya. Terus selanjutnya saya ada ini transistor dengan seri ini berapa ini, D313. Ini biasanya dipergunakan untuk driver amplifier maksudnya. Terus ini juga sama, ini transistor dengan seri TIP 32C. Ini juga sama, transistor. Terus ini juga sama, tipenya D209L. Terus yang lainnya, nah ini. Nah, kalau ini MOSFET, dioda tapi sejenis MOSFET.
Selanjutnya saya ini juga ada yang ini serinya, sebentar ini soalnya agak gelap ini. Nah, kelihatan nggak ya? MRB 20100 CT. Ini sejenis MOSFET. Ini MOSFET. Selanjutnya kondensator atau kapasitor dengan seri 135C 400 volt. Ini biasanya dipergunakan di switching. Dan selanjutnya kita ambil transistor yang kecil. Ini yang kecil. Ini mohon maaf kalau tidak bisa fokus ini ya. Soalnya agak gelap ini ruangannya. Dengan serinya C1945. Biasanya untuk C1945 itu dipergunakan di tune control. Itu kan untuk audio. 1945 udah. Terus ada lagi transistor yang kecil ini biar beberapa jenis. D471 ini kelihatan nggak ya? Aduh, ini kurang fokus ini ya. Belum pakai handphone jadul. Ya intinya D471. Selanjutnya kita ambil MOSFET satu lagi untuk melengkapi. MOSFET ini biasanya dipergunakan oleh rekan-rekan breaker. Ini MOSFET kebetulan saya ada beberapa biji nih yang masih baru belum dipakai. Seri MOSFET-nya ini RD15HVF1. Ini warga breaker pasti pada tahu ini. Biasanya dipergunakan booster yang 15 sampai 20 watt. RD15 biasanya kalau rekan-rekan breaker bilangnya RD15. Ini MOSFET saya pisahin. Terus MOSFET-nya juga mana lagi ya tadi yang MOSFET. Nah, ini MOSFET di sini. Ini transistor. Selanjutnya ada juga transistor yang dulu ini seperti ini. Ini biasa dipergunakan untuk breaker atau radio 2 meter band dengan produk ICOM jadul 2N biasanya yang kayak gini. Ini juga bisa dites. Selanjutnya resistor yang kecil dan yang besar. Resistor yang kecil yang besar. Mungkin itu dulu untuk pengujiannya ya. Oh, yang ini satu lagi nih. Ini transistor C1971. Ini warga breaker pasti pada tahu. Untuk penguat sinyal ini 1971. Baik, mungkin itu dulu. Oh, dia satu lagi. Kalau yang tadi kondensator yang besar, ini yang kecil aja. Yang kecil saja dengan seri 224. Yang ini juga sama 7471. Baik, mungkin itu saja untuk komponen yang kita uji coba untuk kita tes pada kesempatan pagi hari ini. Banyak sih sebenarnya 6 komponen. Ada namanya elko atau kapasitor juga sama sih. Nah, ini ada beberapa komponen yang sudah siap kita uji coba. Biar jadi ilmu buat semuanya. Ini MOSFET, ini transistor, ini kapasitor atau kondensator, ini juga sama. Ini termasuk transistor. Yang ini. Terus yang ini adalah resistor agak ada elko ya, harus saya cari lagi. Nah, nggak apa-apa lah, lain waktu kita melakukan pengujian ke elko apakah komponen tersebut masih bisa dipergunakan ataukah sudah jelek itu kan udah konslet atau gimana gitu. Jadi harus dilakukan pengujian dulu, karena di teknik servis itu nggak asal-asal cabut komponen langsung dipasang. Jadi setiap komponen itu kita cek dulu resistansinya